Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sekar Rahmayani, NIM 2018 017 080. Di sini saya akan melakukan presentasi proposal skripsi yang berjudul Faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress menggunakan survival analysis pada perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Penelitian ini menggunakan tema financial distress yang termasuk pada kelompok penelitian akuntansi manajemen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Sri Ayem, SE, MSc, AKCA, ACPA. Baik, saya akan masuk pada latar belakang. Industri tekstil dan garment merupakan salah satu perusahaan yang mengalami dampak dari ketatnya persaingan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat mencatat sejak Januari 2018 hingga September 2019 terdapat 188 perusahaan yang mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan ini disebabkan karena dibukanya impor produk dari Cina. Impor produk dari Cina banyak dilakukan karena harga yang ditawarkan lebih terjangkau dengan kualitas yang tak kalah bagus. Ketatnya persaingan dapat membawa perusahaan dalam kondisi financial distress. Beberapa penelitian yang dilakukan menggunakan rasio keuangan untuk memprediksi financial distress. Rasio keuangan dapat menunjukkan kinerja perusahaan pada periode tertentu dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Dari latar belakang tersebut, maka saya akan melakukan penelitian dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi financial distress menggunakan survival analysis pada perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 hingga 2020. Rumusan masalah 1. Apakah profitabilitas mampu memprediksi financial distress pada perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan arah negatif menggunakan survival analysis? 2. Apakah likuiditas mampu memprediksi financial distress pada perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan arah negatif menggunakan survival analysis. 3. Apakah leverage mampu memprediksi financial distress pada perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan arah positif dengan menggunakan survival analysis? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui apakah profitabilitas mampu memprediksi financial distress pada perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan arah negatif menggunakan survival analysis. 2. Mengetahui apakah likuiditas mampu memprediksi financial distress pada perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan arah negatif menggunakan survival analysis. 3. Mengetahui apakah leverage mampu memprediksi financial distress pada perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan arah positif menggunakan survival analysis. Manfaat penelitian. Manfaat teoritis. Peneliti ingin memberikan bukti dan penjelasan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi financial distress. Kemudian hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kemudian manfaat praktis, yaitu memberikan manfaat kepada investor, kreditur, karyawan, manajemen, dan pihak lainnya yang membutuhkan informasi rasio keuangan perusahaan untuk memprediksi financial distress sedini mungkin, sehingga perusahaan dapat segera melakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi financial distress. Berikut merupakan beberapa jurnal yang saya gunakan sebagai bahan referensi. Tinjauan pustaka. Yang pertama ada trade-off theory, merupakan teori struktur modal yang menerangkan bahwa potensi tidak terbayarnya hutang dan perusahaan yang terancam bangkrut dapat terjadi apabila perusahaan lebih memilih menambah pendanaan melalui hutang daripada melakukan biaya penghematan pajak. Kemudian signaling theory, pemberian sinyal kepada pasar tentang keadaan keuangan perusahaan. Kemudian financial distress merupakan keadaan yang terjadi tepat sebelum perusahaan bangkrut dengan tanda perusahaan mengalami penurunan laba secara terus-menerus sampai perusahaan bangkrut. Kemudian rasio profitabilitas merupakan alat ukur perusahaan dalam memperoleh laba yang bersumber dari aset perusahaan, penjualan, dan kepemilikan saham tertentu. Kemudian ada rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan memperhatikan aset lancar terhadap hutang lancar. Kemudian yang terakhir ada financial leverage, menunjukkan proporsi hutang perusahaan yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional perusahaan. Metode penelitian. Jenis penelitian kuantitatif asosiatif,
Sampel penelitian yang diambil adalah 22 perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018 sampai 2020. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampel. Kemudian metode pengambilan data yaitu studi dokumen. Variabel yang digunakan yaitu profitabilitas, likuiditas, leverage, dan financial distress. Teknik analisis data yaitu statistik deskriptif, analisis survival dengan model Cox proportional hazard, analisis likelihood, dan yang terakhir ada uji hipotesis dengan uji T dan uji F. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam.